وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para hadirin, sebagaimana telah kita maklumi bahwa istilah sunnah yang dimaksud tentu adalah sunnah Nabi. Ada beberapa macam, di antaranya sunnah qauliyah, kemudian sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Kemudian sewaktu-waktu sunnah pun diungkapkan dengan hadis, sehingga seolah-olah sunnah itu merupakan sinonim muradif daripada hadis. Tidaklah salah, karena yang dimaksud dengan hadis adalah berita. Yang isi beritanya itu adalah masalah sunnah. Karena kalau berita secara umum itu biasanya disebutnya al-khobaru. Sedangkan al-haditsu adalah berita secara khusus. Berita mengenai sunnah itu disebutnya al-haditsu. Karena hadis itu berita, maka ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Yang dimaksud salah bukan sunnahnya, tetapi beritanya. Penyampai beritanya, bukan sunnahnya. Sebab mustahil ada sunnah yang salah. Tidak akan ada sunnah yang salah, tetapi yang ada adalah berita mengenai sunnah yang salah. Makanya ada hadis do'if, tidak ada sunnah do'ifah. Kalau ada sunnah do'ifah berarti ada nabi yang do'if itu. Nah, ini perlu dibedakan antara hadis dengan sunnah. Tetapi sewaktu-waktu penulisan yang sama, nanti bacaan yang beda. Sehingga orang bertanya, ini teh ahli sunnah atau ahlu sinah? Karena tulisannya sama. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ahlu sinah wal jamaah, ahli nunutan jeung berjamaah. Makanya jangan salah baca, bukan ahli sinah, ahlu sunnah. Dan bisa juga dibaca as-sanatu, tetapi tidak pakai syiddah nunnya, kedua-duanya. As-sanatu, as-sinatu, sunnatu. As-sanatu berarti tahun, as-sinatu ngantuk, dan as-sunnatu sunnah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takdiriyah. Ada juga yang memberikan tambahan sunnah hamiyah. Artinya merupakan cita-cita Nabi untuk melakukan. Seperti saum Asyura. Ada yang mengatakan itu sunnah hamiyah. Tapi hemat saya itu sudah termasuk sunnah qauliyah. Karena itu adalah sabda Nabi.
Nah di sini barangkali ada ungkapan pada hadis nomor 43 an Abi Ishaq qala awsal harsu an yusalli alaihi Abdullah ibn Yazid fasalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min kibali rijlail qabri wa qala hadhihi minas sunnati. Di sini ada kata-kata auso. Barangkali sudah jadi bahasa baku di kita. Yang terjemahnya itu adalah berwasiat. Tetapi tentu sewaktu-waktu salah kaprah pengertian wasiat di sini. Yang nanti berkembang jadi istilah tausiah. Yang akan memberikan tausiah malam ini Ustaz Anu. Jadi seolah-olah tausiah itu pengajian. Padahal yang dimaksud tausiah itu adalah perintah. Seperti wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami memerintahkan kepada manusia tentang ibu bapaknya. Diungkapkan dengan kata wasfa. Jadi tausiah asal arti perintah. Ketika disampaikan yang akan memberikan tausiah malam ini adalah Ustaz Anu. Kemudian Ustaz itu memerintah, jadi gugup gitu. Tadi tausiah, ternyata diberitahu oleh Ustaznya tidak digugu, itu bohong gitu. Nah di sini al-haq berwasiat artinya memerintahkan agar Abdullah bin Yazid yusolli alaihi menyolatinya. Tentu yang dimaksud di sini adalah salat jenazah. Nanti kalau saya bawa menyolatkan saya. Nah ini barangkali kenapa Rasulullah beliau sering mengungkapkan yang seperti ini. Ya dan lain agar kita pun ada keinginan yang menyolati itu adalah orang-orang soleh. Daripada loba gunukna tapi orang yang tidak soleh, lebih sebaik yang sedikit jumlahnya tapi orang-orang yang soleh. Nah inilah barangkali nanti termasuk pernyataan yudilu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro itu. Yang satu banyak dari segi jumlah, tetapi yang satu mah sedikit jumlahnya tapi banyak manfaatnya. Sehingga kenapa Rasulullah sering mengingatkan seperti kepada orang yang bunuh diri, beliau tidak mau menyolati. Kenapa? Kalau kalian mau aku sholati, jangan seperti orang ini. Kenapa? Sebab ini bertentangan dengan sunnahku. Kemudian ternyata Abdullah bin Yazid menyolati dia. Summa adkhala al-qabra min kibai rijlail qabri. Kemudian memasukkan dia, maksudnya jenazah, ke dalam kuburan dari arah dua kaki kuburan. Nah ini barangkali termasuk bab tampolong bahte itu. Termasuk bab piceun tampolong. Yang piceun tampolong. Yang dibuang itu tampolongnya. Padahal indungna maksudnya teh piceun eusi tampol.
Rijalail kubri, apakah kuburan ada kaki? Yang dimaksud adalah dari arah nanti dua kaki mayit adanya di mana dalam kuburan. Yang dimaksudnya adalah kuburan, tapi yang dimaksud isi kuburan. Nah ini pertama sejalan dengan penempatan mayit, di mana mayit itu kan harus diarahkan ke arah kiblat, maka akan benar mengarah kiblat apabila kedua kaki mayit itu ada di sebelah selatan. Kalau adanya di daerah kita, makanya kuburan-kuburan di sekitar Mekah itu sudah praktis itu. Tidak akan terjadi salah memasukkan. Karena kuburan di Mekah seperti di Ma'ala itu kan sudah dicetak gitu. Seperti safety tank itu. Nah, jadi nanti yang di sebelah arah kaki itu dibuka tutupnya, makanya nanti memasukkannya itu dari sana, pas itu. Makanya kalau memasukkan mayit di Ma'ala tidak bisa berdua, dukdek itu. Dan untuk ukuran kita tidak akan kuatlah baunya itu, karena sudah ditutup itu. Jadi begitu dimasukkan pasti masuk itu dari arah kaki. Nah, kemudian penempatannya juga pasti akan menghadap kiblat. Naik saja nanti tutup lagi. Nah, sudah selesai. Dan tidak akan terjadi ada kuburan-kuburan nanti yang dilarang dalam ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika mayit diletakkan dalam kuburan, itu dalam liang lahat, bukan diadanan dan diiqomatan. Di kita itu masih adzan, muadzinnya juga khusus itu. Kemudian ada lagi yang baca iqamah. Sedangkan Nabi tidak demikian. Di sini dikatakan An Ibni Umar, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kana idza wudi al mayyitu fil qabri, keadaan mayit apabila telah diletakkan dalam kuburan, maka yang mengangkat mayit itu mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi bukan adzan itu, bukan qomar, tapi ini yang diucapkan oleh yang mengangkat mayit. Menunjukkan bahwa kuburan, yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa kita makam itu. Makanya ketika ada yang mengatakan makom Ibrahim, itu terlintas pikirannya seperti di lemurnya. Kalau di kampungnya kan makam itu kuburan. Makanya ketika diungkapkan makom Ibrahim, oh di dulu Nabi Ibrahim itu dikuburnya. Padahal makom itu, yang dimaksud makom itu tempat berdiri, tempat diam. Makanya kenapa ini sudah jadi istilah pemakoman itu. Tapi di kita mah jadi pemukiman. Harusnya bukan pemukiman, kalau mukim itu orangnya. Yang diam di satu tempat disebutnya mukimun.
Makanya kenapa kalau terdengar kata-kata mukim, ada biasanya orang Indonesia yang ada di Mekah atau di Madinah, oh iya mah mukimin. Padahal kita pun yang ada di Bandung mukimin itu. Bukan hanya yang ada di Mekah saja. Mukimin di makomun itu. Mukimin di makomun, bukan di kuburan, di tempat mukim itu. Nah di sini dikatakan an abil hayyajil asadi an aliyin qala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah la tada' timsalan illa tamastahu wala qabron musyrafan illa sawaitahu. Sunnah Rasul ini kalau disosialisasikan di kita termasuk merusak, peninggalan sejarah. Ucapan Ali ini adalah latar belakangnya ketika pada tahun ke-9 Hijriyah, sebelum Rasul melaksanakan Hajjul Islam. Nah, kenapa dikatakan Haji Islam? Karena sebelum Rasul melaksanakan haji, maka Rasulullah pernah mengutus Abu Bakar sebagai Amirul Haji. Kemudian disertai oleh beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Rasulullah memerintahkan kepada Abu Thalib, nanti kamu kalau sudah sampai di Mekah, bersihkan heula itu Ka'bah itu. Bersihkan dulu dari patung-patung. Tidak kurang dari 380 patung itu di Ka'bah itu. Mulai patung paling kecil sampai patung paling besar. Makanya barulah pada tahun ke-10, tahun berikutnya, Nabi melaksanakan haji dan di dalam Ka'bah sudah tidak ada patung sekecil apapun. Dan haji itu baru dikatakan haji Islam. Kenapa demikian? Karena pada tahun ke-10 Hijrah ada syariat baru tentang pelaksanaan haji. Yang mana? Padahal sebelumnya haji dan umrah sudah ada. Tetapi di kalangan orang Arab khususnya, mereka menganggap kalau umroh dilakukan pada bulan haji termasuk dosa besar. Jadi umroh dilakukan pada bulan haji menurut mereka dosa besar. Padahal Rasulullah beberapa kali melakukan umroh, kesemuanya itu pada bulan haji. Bahkan ini yang paling mencengangkan khususnya orang-orang kufur Arab, dan termasuk mengagetkan sebahagian para sahabat, di mana ada syariat baru yang disebut haji tamattu. Nah, jadi haji tamattu itu merupakan syariat paling akhir dalam Islam, karena setelah itu 80 hari Rasulullah wafat. Yang mana yang dimaksud haji tamattu? Satu kali berangkat melakukan 2 ibadah, yaitu umroh dan haji. Maka disebut saja haji tamattu. Tidak disebut umroh dan haji, tapi
haji tamattu. Kenapa? Karena yang besar sudah mencakup yang kecil. Padahal asalnya makan itu bukan minum. Minum pun bukan makan. Tetapi ketika diungkapkan makan, minum biasanya tidak disebut. Kenapa? Karena orang makan pasti, tapi minum berbentuk nikmat itu. Itu tidak ada bedanya seperti kalau orang buang air kecil belum tentu buang air. Tapi kalau buang air besar pasti buang air nikmat gitu. Cing coba balikin. Buang air kecil bari buang air besar musibat itu. Nah, makanya kenapa ketika umroh dengan haji dilakukan sekaligus, umroh tidak disebut-sebut lagi, disebutnya haji tamattu atau qiron. Apa bedanya haji tamattu dan qiron? Masih itu. Hanya bedanya kalau yang membawa sembelihan sebelum miqat makani itu disebutnya qiron. Tetapi umumnya jamaah haji kita Indonesia tidak membawa sembelihan. Makanya disebut haji tamattu khas. Selesai umroh yang tidak membawa sembelihan itu harus tahallul. Sedangkan yang membawa sembelihan setelah melakukan sa'i tidak boleh tahallul seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi barulah sebetulnya qiron dengan tamattu masih itu juga. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak ada istilah qiron. Yang ada itu adalah faman tamatta bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Nah, pada waktu itu Ali diperintahkan oleh Rasulullah membersihkan patung. Sebagaimana Ali pun memerintahkan kepada Abil Hayyaj. Kata Ali, ab'asuka ala ma ba'asani Rasulullah. Aku mengutus engkau sebagaimana Rasulullah pernah mengutusku. La tada' timsalan illa tomaskahu. Janganlah engkau biarkan patung kecuali menghancurkannya. Wah, ini kalau diterapkan di kita bisa termasuk subversif. Ya, subversif, teroris ini. Wala qabron musyrafan, dan kau jangan biarkan kuburan yang ditinggikan illa sawaitahu, kecuali kau harus meratakan. Nah, ditinggikan dengan apa dengan bangunan bisa, atau ditinggikan dengan tanah juga bisa. Pokoknya lebih dan ditinggikan yang seperti itu termasuk larangan. Hukumnya haram. Kalau tidak haram, kok kenapa sampai Rasulullah dengan perantaraan Ali bin Abi Thalib mengungkapkan yang seperti itu? Nah, barangkali disinilah di antara hal-hal yang ada hubungannya dengan kuburan-kuburan di kita, ada kaitannya dengan syariat Islam. Dan justru sampai sekarang yang masih melakukan yang seperti itu kebanyakannya orang Islam. Makanya dalam waktu relatif singkat kuburan itu habis. Coba kalau tidak dibangun, Pak. Kuburan di sana itu bisa umurnya sampai ratusan tahun. Sekarang 10 tahun sudah habis. Bahkan jangankan untuk orang yang hidup, yang mati saja sudah tidak kebagian. Atau mungkin kebalikannya itu. Jangankan yang hidup, yang mati pun tidak kebagian itu. Kenapa? Karena ulah orang yang hidup.
Padahal yang mati sendiri tidak mau dibegitukan. Itu kan kemauan orang yang hidup. Gitu. Makanya disinilah kenapa Rasulullah sudah kebidahnya beliau memprediksi akan terjadi yang seperti ini. Selain itu jangan sampai nanti terjadi di mana apabila pada satu saat Rasulullah pernah melarang ziarah ke kubur. Alasannya apa? Karena ziarah ke kuburan yang dilakukan pada saat itu adalah bukan untuk kepentingan yang mati, tidak ada manfaatnya untuk yang hidup, tapi justru kemudaratan untuk yang hidup. Makanya kenapa Rasulullah pernah melarang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nah, kemudian Nabi pernah menghapusnya. Tetapi apabila ilah sebab larangan kembali bermunculan, hemat saya nanti kembali larangan ini berlaku. Kemudian yang jadi masalah, kenapa kalau ziarah itu hanya ditentukan kuburan-kuburan tertentu. Dan ternyata orang bukan ziarah untuk mengingatkan mati, tetapi justru ziarah itu untuk mengingatkan hidup. Ada keperluan tertentu. Waktu hidup, masih hidup, orang itu diminta. Sudah mati pun masih diminta itu. Nah, padahal justru harusnya kebalikan. Kalau dulu mereka diminta, sekarang diberi itu. Makanya fazuru, ziarahi, doakan mereka bukan diminta itu. Makanya di sini kenapa ada ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Kemudian masih yang berhubungan dengan masalah kuburan, pada hadis nomor 46 dikatakan Anil Muthalib ibn Abdillah ibn Hamzah bin Qala lama mata Utsman bin Maz'un. Panjang hadisnya. Nah, kita ringkaskan saja yang berhubungan dengan masalah kuburan. Utsman bin Maz'un adalah saudara sesusu dengan Rasulullah. Dan beliau termasuk muhajir awal yang datang ke Madinah. Sumahamalah. Kemudian Rasulullah membawa batu, fawadu'aha inda ra'sihi, lantas meletakkan batu itu di arah kepalanya. Waqala, dan beliau bersabda, a'lamu biha qabru akhi, bahwa agar aku dapat mengetahui kuburan saudaraku. Wa adfanu ilaihi man mata min ahli, dan aku akan menguburkan siapa saja dari keluargaku dengan ciri itu. Jadi di sini Rasulullah memberi ciri itu hanya dengan batu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau dengan selain batu? Pokoknya ada ciri bahwa itu kuburan. Sehingga tidak akan terjadi nanti orang-orang melanggar yang berhubungan dengan hukum kuburan. Tetapi selain itu pun ada ketentuan-ketentuan tertentu yang berhubungan dengan masalah kuburan. Yang mana? Nah, ini kita lihat pada hadis nomor 47. An Jabirin qala, dari Jabir berkata, nahan nabiyyu. Ini dengan ungkapan yang jelas. Sorry, nahan nabiyyu. Nabi melarang. Asal dalam larangan itu menunjukkan haram. Kecuali ada dalil yang menyimpangkan dari haram. Selama tidak ada dalil yang menyimpangkan dari haram, maka tetap berlaku keharamannya.
Apa yang diharamkan itu? Apa yang dilarang akibat hukumnya haram itu? An yujassasal qabru, kuburan di tembok. Nah, timbul pertanyaan, apa hubungannya dengan kuburan di tembok? Wa an yuqada alaih, diduduki. Wa an yuqda alaih, juga dibangun. Musyropan kalau tadi. Maka 3 perkara inilah yang dilarang dengan tegas oleh Rasulullah, yaitu di tembok, diduduki, dan dibangun. Kalau ukuran manusia sekarang, jangankan begitu. Ngadu domba baik di kuburan. Ngadu domba di kuburan. Itu saya lihat orang-orang ngadu layangan enak saja di kuburan itu diseret. Sehingga pernah ada orang Jakarta mau ziarah ke kuburan. Di tiangan kuburan tidak ada. Hanya ada yang tahu di sana, Pak. Kuburan keluarga Bapak tuh di bawah rumah itu. Ada di kolong rumah itu. Ya Allah, waranian orang Bandung. Nyen imah luhurin kuburan itu. Nah, di sini dikatakan wa filab din nasai, pada lapad nasai mah ungkapannya begini, naha an yubna alal qabri, kuburan dilarang dibangun, au yuzada alaihi, atau ditambah, au yujassoso, atau ditembok, au yuktaba alaihi, atau ditulisi. Itu biasanya lahir, wafat gitu. Padahal malaikat mah tidak akan salahnya, malaikat malah salahnya, tapi ya menjabal tulisannya ge saralah gitu. Tulisan mah saralah, tapi yakin dah malaikat masalah nulis oke mau salah nyatat itu. Makanya di sini ya kalau kita mau membuat ciri, silakan tidak dengan batu pun, tetapi jangan sampai termasuk kepada yang larangan ini. Nah, di sini dikatakan siapa yang layak untuk menguburkan. Kalau memandikan jelas, kalau perempuan dengan perempuan atau muhrim. Tetapi kalau menguburkan yang bukan muhrim pun boleh. Dalam arti yang menguburkan memasukkan ke liang lahat itu apabila laki-laki, tentu bukan perempuan, mayitnya perempuan tidak jadi masalah. Ini pernah terjadi seperti yang diungkapkan pada hadis nomor 48, an Anas bin Qalas, syahidtu binta Rasulillah, saya menghadiri putri Rasulullah yaitu Ruqayyah, tudfanu, dikuburkan, wa huwa jalisun alal qabri, dan beliau itu duduk di atas calon kuburan, belum jadi kuburan ini. Karena belum dikuburkan kan Ruqayyahnya itu. Fara'aitu ainaihi tadma'an, saya melihat 2 matanya berlinang. Faqala, Nabi bersabda, hal fikum min ahadin lam yuqarifil lailat, adakah di antara kamu yang malam tadi tidak bersenggama, yang malam tadi tidak jima? Saya sampai saat ini belum menemukan syarah apa latar belakangnya Nabi sampai mengungkapkan yang seperti ini. Kok kenapa bahwa orang yang malamnya berhubungan suami istri
oleh Rasulullah tidak dianjurkan untuk menguburkan. Ini termasuk suaminya Utsman bin Affan. Tapi ada sepintas yang memberikan ulasan. Katanya nyindiran kepada Utsman bin Affan. Jadi pada saat istrinya sakit keras, justru Utsman bin Affan keluar rumah, menemui hamba sahayanya dan bermalam di hamba sahayanya. Dan pada malam itu Ruqayyah wafat. Jadi katanya itu menurut syarah sebagian orang itu. Nah, jadi seolah-olah nyindiran ke Utsman, nah pemajikan keribu ini. Pemajikan keribu kalau kayak ini. Faqala Abu Talha. Abu Talha waktu itu berkata, anak saya ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, fanzil fi qabriha, fanazala fi qabriha. Beliau bersabda, turunlah kamu ke dalam kuburannya. Kemudian dia turun ke dalam kuburan Ruqayyah. Tetapi hemat saya, ya sesuai dengan apa adanya saja. Jadi kalau semalam ada yang pernah bersenggama, dianjurkan jangan masuk saja ke liang lahat. Apa alasannya? Saya sampai saat ini tidak mendapatkan keterangan yang jelas apa sebabnya Rasulullah menyatakan demikian. Pada hadis nomor 49. Nah di sini seolah-olah bertentangan dengan hadis sebelumnya. Karena pada hadis sebelumnya dikatakan wa huwa jalisun alal qabri. Beliau duduk di atas kuburan. Padahal kan mayitnya belum dikubur itu. Padahal Ruqayyah itu belum dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi kalau begitu Rasulullah duduk itu bukan di kuburan tapi bakal jadi kuburan. Berbeda dengan hadis nomor 49 di mana Rasulullah mengatakan dengan tegas larangan yang keras. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yajlisa ala jamratin fatahriqat thiyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Sungguh duduk di atas bara api kemudian membakar bajunya hingga sampai tembus ke kulitnya adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Makanya kumaha lamun ngadu domba itu. Duduk saja di atas kuburan itu kata Rasulullah mending diduduk, mending disunut baik itu kuroko. Mending disunut dengan bara api. Komo ia mengadu domba lebih daripada itu. Lulumpatan di kuburan dan sebagainya. Nah, dengan pernyataan yang seperti ini menunjukkan kepada sebab tidak akan dikatakan haram satu larangan kecuali menunjukkan adanya ancaman. Ini baru ancaman duniawi kan? Belum ancaman nanti ancaman ukhrawi. Nah, dan pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah penguburan? Di kita kan biasanya ada sambutan. Itu sambutan dimiliki dari RT, RW, atas nama keluarga, DKM masjid, sampai lurah, itu akan di Satpol PP itu. Tibung-tibung itu mere sambutan itu. Apa yang seperti itu? Rasulullah tidak lebih hanya dari beberapa kata. Dan itu merupakan anjuran kepada yang hadir. An Utsmana qala, dari Utsman berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah idza faragha min dafnil mayyiti wa khafa alaihi
Apabila selesai menguburkan mayit, beliau berdiri kemudian bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahu ana yus'alu. Mintakanlah ampunan dan ketetapan iman bagi saudaramu. Sungguh sekarang dia akan ditanya, tidak lebih daripada itu. Dan tidak diaminkan itu. Istaghfiru artinya yang hadir masing-masing berdoa. Jadi tidak diaminkan, tidak ada doa berjamaah. Ada yang membaca doa, kemudian yang mengaminkan doa, tetapi yang ada itu adalah masing-masing berdoa dengan ungkapan istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita. Kenapa diungkapkan yang seperti ini? Pertama, istaghfiru mohonkan ampunan dalam arti semoga amal soleh yang dia pernah lakukan itu benar-benar menjadi maghfirah bagi mayit itu. Karena ada amal yang belum tentu jadi maghfirah. Yang mana amal yang tidak jadi maghfirah? Nah, tempoh hari pernah kita bahas, pengertian makbul itu ada dua kemungkinan. Pertama, makbul dalam arti sah. Seperti sholat, apabila mengandung rukun dan syarat, maka sholat itu makbul, sah. Apa sudah pasti jadi maghfirah? Belum tentu. Karena ada unsur-unsur yang lain yang menentukan bahwa sholat itu makbul dalam arti mendapatkan maghfirah. Kemudian maghfirah pun nanti ada dua makna. Pertama, menghapus kejelekan. Yang kedua, maghfirah dalam arti menambah jumlah kebaikan. Itu barangkali yang sering diungkapkan oleh Rasulullah. Di mana bahwa ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhara. Dosa yang telah lalu akan diampuni, wa ma ta'akhkhara, dan akan dijamin tidak akan mengulangi dosa yang serupa pada masa yang akan datang. Jadi tinggal bertanya kepada diri kita, apa kita masih mengulangi pekerjaan yang dulu yang menimbulkan dosa? Itu jadi ciri bahwa dosa kita belum diampuni. Kenapa? Ini kata Rasulullah, mata qaddama wa mata. Para hadirin, insya Allah ini masih ada bagian yang belum selesai. Kita insya Allah bertemu lagi pada bulan yang akan datang. Masih sekitar yang berhubungan dengan masalah-masalah penguburan mayit dengan segala permasalahan. Di sini ada pertanyaan tertulis.